Lagi perkenalkan, nama saya Esranesia Maulina Natalia Sinabang, NIM 203300051 dari grup KA20A. Baik, di sini saya akan membahas soal dan bagaimana mengisi surat tahunan untuk wajib pajak orang pribadi terhadap yang namanya pajak penghasilan. Nah, inilah bentuk lembar yang namanya SPT atau surat pemberitahuan, di mana di sini ada dua lampiran. Ini lampiran pertama dan ini lampiran yang kedua. Jadi langkah pertama dalam mengisi SPT ini adalah kita harus mengerjakan yang namanya lampiran pertama dari formulir 1770S. Selanjutnya lampiran kedua. Nah, Tuan Andi status menikah, anak 1, bekerja di PT Sentosa sejak tahun 2019. Andi telah memiliki NPWP pribadi, NPWP-nya 10 456 665 9 882 002, sehingga diwajibkan untuk mengisi SPT tahunan. Data penghasilan Andi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. Gaji pokok 8.500.000 per bulan, tunjangan makan dan transport 400.000 per bulan. Selain itu, PT Sentosa mengikut sertakan karyawannya dalam program Jam Sostek. Besarnya premi yang dibayarkan ke PT Sentosa adalah sebagai berikut. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 2%, premi jaminan kematian atau JKM sebesar 3%, informasi tambahan, perusahaan PPh 21 yang terutang atas penghasilan Andi ditanggung oleh perusahaan. Selama tahun 2019, Andi tidak memperoleh penghasilan lain selain dari bekerja. Pada akhir tahun 2019, harta yang dimiliki oleh Andi berupa motor yang dibeli secara kredit pada tahun 2016 dengan harga sebesar 13 juta. Pada tahun 2019, Andi menerima hadiah atau penghargaan sebesar 75 juta. Dan pada tahun 2019, Andi menerima pembagian warisan 30 juta. Di bagian 1770S, kita isi nomor pokok wajib pajaknya. Nah, di sini nomor pokok wajib pajaknya sudah saya isi ya. Nah, nomor pokok wajib pajaknya 10 456 665 9 882 002. Selanjutnya nama wajib pajak kita isi Andi. Selanjutnya pekerjaan karyawan swasta. Nah, nomor telepon bisa kita isi. Selanjutnya di sini ada isian. Sebelum mengisi bagian ini, kita terlebih dahulu melengkapi data di lampiran pertama. Maka sama seperti yang tadi, kita isi dulu NPWP-nya, selanjutnya nama wajib pajaknya. Selanjutnya bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Selain dari penghasilan yang diterima oleh Andi tadi, maka kita lihat soal apakah dia menerima yang namanya bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjual atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Maka di soal dapat kita lihat bahwasannya penghargaan dan hadiah 75 juta, selanjutnya keuntungan dari penjual atau pengalihan harta 13 juta. Nah, selanjutnya ini kita totalkan 88 juta. Kita lanjut ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, yang pertama bantuan, sumbangan atau hibah. Selanjutnya ada warisan. Nah, kita lihat di soal di sana ada tertulis warisan, maka kita isi di bagian warisan 30 juta. Nah, jika tidak ada lagi, maka kita jumlahkan. Maka jumlahnya sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.
Bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini kita kosongkan ya. Oke, selanjutnya jika sudah selesai lampiran pertama, maka kita lanjut ke lampiran yang kedua. Nah, di sini tetap sama, kita isi terlebih dahulu nomor pokok wajib pajaknya, ya, sama juga kayak tadi. Selanjutnya nama wajib pajaknya adalah Andi. Nah, selanjutnya masuk kita ke bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, ini tidak ada ya, maka kita kosongkan. Selanjutnya di bagian B, harta pada akhir tahun. Nah, harta pada akhir tahun ini kita kosongkan juga ya. Oke, kita lanjut ke bagian C. Kewajiban utang pada akhir tahun. Kewajiban atau utang pada akhir tahun ini ketepatan di soal kita tidak ada, maka ini juga kita kosongkan. Selanjutnya di bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini wajib diisi. Nama istri siapa? Nah, karena di soal kita Andi berstatus menikah dan mempunyai anak 1, maka kita isi misalnya Sandi dengan nik 67341, hubungan keluarga istri, pekerjaan ibu rumah tangga. Selanjutnya Morina ya, nik 86731, hubungan keluarga anak kandung, pekerjaan mahasiswa. Cara mengisi lampiran kedua, lalu kita lanjut saja ke formulir induk kita. Nah, untuk menjawab formulir induk ini, maka langkah pertama, kita hitung dulu penghasilan neto kita selama setahun dari soal kita. Nah, gaji pokok tadi 8.500.000, uang makan dan transport 400.000, maka kita totalkan menjadi 8.900.000. Selanjutnya biaya jabatan 5%, maka 5% dikali 8.900.000, kita enter, maka 445.000. Oke, selanjutnya iuran JKK 2%, 2% dikali 8.900.000, kita enter, maka 178.000. Iuran JKM 3%, nah kita kali dengan 8.900.000, hasilnya iuran JKM menjadi 267.000. Selanjutnya penghasilan neto. Ini penghasilan neto kita totalkan dia menjadi 890.000. Maka ketiga ini kita totalkan menjadi 890.000. Selanjutnya penghasilan neto 8.010.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 8.010.000. Oke, hasilnya 96.120.000. Selanjutnya PTKP, WP 54 juta, karena dia mempunyai anak 4.500.000, maka kali 2 9 juta. Maka ini kita totalkan menjadi 63 juta. Jika kita sudah selesai menghitung yang namanya penghasilan neto kita selama setahun, maka kita dapat mengisi kolom bagian isian ini. Oke, yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 96.120.000. Yang kedua, penghasilan neto dalam negeri lainnya 88 juta. Yang ketiga, penghasilan neto luar negeri, ini kita kosongkan
Selanjutnya nomor 4, jumlah penghasilan neto 184.120.000. Selanjutnya nomor 5, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, kita kosongkan. Nomor 6, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sama dengan 184.120.000. Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak 63 juta, penghasilan kena pajak 121.120.000, PPh terutang atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh kali angka 8 berarti 13.168.000. Selanjutnya pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, ini kita kosongkan. Selanjutnya jumlah PPh terutang sama dengan 13.168.000. PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah atau kredit pajak luar negeri atau terutang di luar negeri. Nah, kita kosongkan ya. Selanjutnya nomor 13, PPh yang harus dibayar sendiri, ini kita tandai. Nah, di sini 13.168.000. Oke, selanjutnya nomor 16 ini 13.168.000 sama juga. Nah, di sini di bagian wajib pajak ini kita tandai juga. Di sini tanggalnya kita buat juga, tanggal 21 bulan 5 2020. Nama lengkapnya Andi dan nomor pokok wajib pajaknya 10 456 665 9 882 002. Nah, seperti itulah cara mengisi surat tahunan untuk wajib pajak orang pribadi terhadap yang namanya pajak penghasilan. Sekian dan terima kasih.